Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM H0523046 dari kelas PGSD B. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Kepramukaan. Dosen pengampu Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Di sini saya akan membahas mengenai dasar filsafat dan metode kepemimpinan kepanduan. Langsung saja mari kita masuk ke pembahasannya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian filsafat dan pendidikan kepanduan. Filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophi yang berarti kebijaksanaan. Jadi, secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat menjadi dasar bagi setiap ilmu pengetahuan dan juga bagi pendidikan. Karena melalui filsafat, kita memahami mengapa dan untuk apa manusia dididik. Dalam dunia pendidikan, filsafat memberikan arah berpikir yang mendalam tentang tujuan pendidikan, metode pembelajaran, dan nilai yang ingin dicapai. Tanpa landasan filosofis, pendidikan bisa berjalan tanpa arah, serta hanya sebatas rutinitas tanpa makna. Beberapa tokoh memberikan pandangan penting. Yang pertama, John Dewey, filsafat pendidikan modern, menekankan bahwa pendidikan harus berbasis pengalaman langsung atau learning by doing. Menurutnya, anak-anak belajar lebih baik ketika mereka melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar mendengarkan teori. Yang kedua, Immanuel Kant menegaskan bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai moral agar manusia menjadi makhluk rasional yang bermartabat. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia, berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan terhadap tumbuhnya anak agar mereka dapat berkembang sesuai kodratnya. Beliau menekankan pentingnya kebebasan dalam belajar dan menolak sistem pendidikan yang menekan. Sementara itu, pendidikan kepanduan atau kepramukaan adalah bentuk pendidikan non-formal yang diselenggarakan di luar sekolah. Tujuannya bukan sekedar memberikan pengetahuan, tetapi membentuk karakter, kepribadian, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Kegiatan pramuka seperti berkemah, jelajah alam, baris berbaris, dan kegiatan sosial bukanlah permainan biasa. Semua itu merupakan proses pendidikan karakter yang membentuk anak menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, dan cinta tanah air. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, dasar filsafat pendidikan kepanduan. Filsafat pendidikan kepanduan bersandar pada tiga sumber utama. Yang pertama, pemikiran Robert Baden-Powell, pendiri gerakan kepanduan dunia. Ia memperkenalkan konsep learning by doing, yaitu belajar dengan cara pengalaman langsung. Anak-anak harus belajar dari alam dan dari tindakan nyata, bukan hanya dari buku. Dengan kegiatan seperti berkemah, tantangan, dan penjelajahan, peserta pramuka membangun karakter melalui pengalaman langsung. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia. Beliau memperkenalkan sistem Among, yaitu metode pendidikan yang menuntut dengan kasih sayang. Dalam sistem ini, pendidik tidak mendikte, tapi membimbing agar anak tumbuh sesuai kodratnya. Prinsipnya, ing ngarsa sung tulada, ing madia mangun karsa, dan tupuri handayani. Yang ketiga, nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Setiap kegiatan pramuka diarahkan untuk menanamkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Jadi, kegiatan pramuka bukan hanya latihan fisik, tetapi juga pembinaan moral dan kebangsaan. Tujuan akhir dari dasar filsafat adalah
membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga secara moral, spiritual, dan sosial. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu elemen utama dalam filsafat kepanduan. Ada beberapa elemen penting dalam pendidikan kepanduan yang menjadikan perbedaan dari sistem pendidikan lain. Yang pertama, pendekatan holistik. Pendidikan kepanduan melihat manusia secara utuh, bukan hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga emosi, sosial, moral, dan jasmani. Karena itu, kegiatan kepramukaan menyeimbangkan aspek fisik, mental, dan spiritual. Yang kedua, learning by doing. Pramuka belajar dengan cara mengalami langsung. Misalnya saat belajar simpul tali, mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga mempraktikannya saat mendirikan tenda. Dari pengalaman itulah tumbuh pemahaman dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, sistem Among dari Ki Hajar Dewantara. Dalam pendidikan pramuka, pembina tidak bertindak seperti komandan yang memerintah, tetapi sebagai penuntut yang memberikan contoh dan dorongan. Anak-anak didorong untuk menemukan dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Yang keempat, integrasi nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila di kehidupan dalam setiap kegiatan pramuka. Misalnya saat kerja bakti, mereka belajar nilai kemanusiaan dan gotong royong. Saat upacara, mereka belajar nilai nasionalisme dan persatuan. Yang kelima, pembinaan berjenjang. Pendidikan pramuka dibagi sesuai usia. Siaga mulai umur 7-10 tahun, penggalang 11-15 tahun, penegak 16-20 tahun, dan pendega 21-25 tahun. Tiap jenjang punya kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Yang keenam, pendidikan karakter. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, peduli sosial, dan kemandirian ditanamkan melalui kebiasaan, bukan ceramah. Setiap kegiatan menjadi sarana untuk menumbuhkan karakter peserta didiknya. Adapun pembahasan yang keempat yaitu prinsip dasar kepramukaan. Gerakan pramuka memiliki prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Prinsip-prinsip ini tersebut adalah yang pertama, keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kegiatan dimulai dengan doa, membentuk kesadaran spiritual dan moral. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan semangat nasionalisme melalui simbol, lagu, dan kegiatan kebangsaan. Yang ketiga, mengamalkan Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peduli terhadap seksama dan lingkungan. Diwujudkan lewat bakti sosial, penanaman pohon, dan kegiatan kemanusiaan. Yang kelima, kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Dibentuk melalui latihan regu, kegiatan tentangan, dan tugas kelompok. Dua pedoman moral yang menjadi pegangan kepramukaan adalah Trisatya, janji pribadi pramuka yang berisi pengabdian kepada Tuhan, negara, dan sesama. Dasa Dharma, 10 pedoman moral yang mengajarkan kejujuran, cinta alam, kedisiplinan, dan semangat mendorong. Trisatya dan Dasa Dharma bukan sekedar diucapkan, tetapi diamalkan dalam setiap tindakan. Melalui dua kode ini, pramuka dibentuk menjadi pribadi yang berakhlak dan bertanggung jawab. Selanjutnya penjelasan yang kelima yaitu sistem Among dalam kepramukaan. Sistem Among adalah inti dari pendekatan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kata Among berasal dari bahasa Jawa yang berarti mengasuh dengan kasih sayang. Sistem ini menolak pendekatan otoriter dan menggantikannya dengan pendekatan humanistik yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif, bukan objek pasif.
Dalam sistem Among ada 3 asas utama. Yang pertama, pingarsa tulada, yaitu di depan memberi teladan, di mana pendidikan ini harus menjadi contoh nyata bagi peserta didiknya. Yang kedua, ingmadia mangkarsa, yaitu di tengah membangkitkan semangat dan kerjasama. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan dan motivasi. Dengan menempatkan sistem ini, pembina berperan sebagai teman dan pembimbing, bukan penguasa. Ia membantu peserta pramuka tumbuh menjadi mandiri dan percaya diri. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu implementasi sistem Among. Dalam praktiknya, sistem Among diterapkan melalui berbagai cara dalam kegiatan pramuka. Yang pertama, sistem regu atau sangga, di mana peserta didik dibagi dalam kelompok kecil agar belajar bekerja sama, memimpin, dan bertanggung jawab. Pemimpin regu dipilih oleh anggota, bukan ditunjuk, sehingga mereka belajar bagaimana cara demokrasi yang tepat. Yang kedua, belajar melalui pengalaman nyata, di mana pramuka belajar melakukannya secara langsung, seperti mendirikan tenda, menolong orang lain, atau membuat proyek sederhana. Yang ketiga, pengembangan minat dan bakat. Setiap peserta didik bisa memilih bidang keterampilan yang disukainya, seperti teknologi, seni, pertanian, ataupun kesehatan. Yang keempat, menanamkan nilai karakter melalui kisah nyata, misalnya melalui kegiatan bakti sosial atau penanaman pohon. Anak-anak bisa belajar arti kepedulian dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, menciptakan suasana yang demokratis dan menyenangkan, di mana hubungan antara pembina dan peserta dibangun atas rasa hormat, kasih sayang, dan kepercayaan. Dengan suasana positif, nilai moral tumbuh dari kesadaran, bukan paksaan. Hasil dari penerapan sistem Among adalah peserta pramuka yang mandiri, berani bertanggung jawab, dan mampu memimpin dengan rendah hati. Selanjutnya pembahasan yang ketujuh yaitu metode pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan yaitu sistem pendidikan progresif yang menekankan self education atau pendidikan diri melalui pengalaman langsung. Di mana metode pendidikan kepramukaan ini terdiri dari 8 unsur utama. Yang pertama, kode kehormatan atau Trisatya dan Dasadharma Pramuka, yaitu pedoman moral dalam kepramukaan. 2. Learning by doing, yaitu belajar dari pengalaman nyata. 3. Sistem bergu, yaitu belajar bekerja sama dan kepemimpinan dalam kepramukaan. 4. Kiasan dasar, yaitu memperkuat semangat dengan simbol dan tema kegiatan. Yang kelima, pengembangan pribadi progresif, yaitu kemajuan diri yang bertahap. Yang ketujuh, kegiatan alam terbuka, yaitu mengarah ke ketahanan fisik dan kecintaan alam. Yang ketujuh, bimbingan orang dewasa, yaitu pembina sebagai mentor, bukan pengatur. Yang kedelapan, keterampilan masyarakat atau pengabdian, yaitu menempatkan ilmu untuk membantu masyarakat. Melalui 8 unsur ini, pramuka membentuk pribadi yang mandiri, berakhlak, kreatif, dan peduli sosial. Selanjutnya pembahasan yang ke-8 yaitu dampak pendidikan kepanduan. Dalam pendidikan kepanduan, memberikan dampak nyata terhadap pembentukan karakter generasi muda, yaitu membentuk manusia beriman dan berakhlak mulia, mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab, melatih kepemimpinan dan kemampuan sosial, serta menumbuhkan cinta tanah air dan semangat masyarakat. Menjadikan generasi muda tangguh menghadapi tantangan global. Dengan kata lain, generasi pramuka bukan sekedar seru di alam, melainkan proses pendidikan seumur hidup yang melatih kepribadian dan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dari video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.